Pertanyaan nomor satu, agar seorang coach bisa berpikir kritis dan menemukan solusi permasalahannya. Seorang coach harus menuangkan pertanyaan yang berbobot. Yang bisa disebut sebagai pertanyaan berbobot itu yang bagaimana? Bagaimana cara melatih kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot dalam coaching? Bapak dan Ibu, ciri-ciri pertanyaan berbobot adalah yang pertama, datang dari hasil mendengarkan aktif, yaitu kita ambil kata-kata kunci ketika kita berdialog dan mendengarkan coaching. Berikutnya, membantu coach, membuat coach mengingat, merenung, merangkai kata sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Berikutnya, bersifat terbuka dan eksploratif. Ciri-cirinya struktur kalimatnya terbuka, membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Berikutnya, diajukan di momen yang tepat. Kita tidak buru-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu saat coach sudah siap untuk memprosesnya. Bagaimana cara melatihnya? Yang pertama, merangkum pertanyaan-pertanyaan coach saat kita berdialog dengannya dari hasil mendengarkan aktif tadi. Berikutnya, mengajukan satu pertanyaan pada satu waktu. Jangan kita menghujaninya dengan banyak pertanyaan sekaligus. Berikutnya, izinkan ada jeda atau keheningan setelah coach selesai berbicara. Tidak buru-buru bertanya. Kemudian menggunakan nada suara yang positif dan memberdayakan. Berikutnya mendengar-dengar rasa itu receive. Bagaimana kita menerima coaching? Bagaimana kita bisa menampilkan sikap menerima baik itu dengan kata-kata verbal maupun dengan nonverbal. Berikutnya A, acknowledge. Acknowledge ini adalah memberikan penandaan. Ada dorongan-dorongan minimal yang kita berikan ketika berdialog kepada coaching. Seperti bahasa nonverbal mengangguk, bagaimana tataman mata kita ketika dia berdialog. Berikutnya adalah summarize. Summarize ini adalah menyimpulkan dari hasil mendengar kita. Kemudian A, ask, bertanya. Dari mendengar tadi, kita menyimpulkan, kemudian kita memberikan pertanyaan kepada coach. Pertanyaan ini menggunakan kata-katanya yang mengundang dia untuk bisa menjawab dengan luas. Atau menggunakan pertanyaan terbuka. Misalnya ada kata tanya apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, dan di mana. Perlu kita hindari penggunaan kata mengapa, atau apakah, atau sudahkah. Ini bisa terkesan mencari alasan atau menghakimi atau judgment. Jangan juga sampai terjadi asumsi atau asosiasi. Kita bisa mengganti kata mengapa dengan apa sebabnya. Atau apa yang membuat. Pertanyaan nomor 2, bagaimanakah posisi kita di saat kita melakukan observasi, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training baik dengan siswa dan teman sejawat. Pada observasi, kita sebagai observer yang mengobservasi perilaku dan kinerja observi atau orang yang diobservasi sesuai indikator-indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian pada mentoring, seorang mentor membagikan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta tips-tips untuk membantu mentee menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan. Berikutnya pada konseling, seorang konselor memberikan treatment kepada konseli berdasarkan hasil diagnosa masalah konseli. Kemampuan konselor dalam mendiagnosa masalah konseli berpengaruh terhadap pemberian treatment apa yang paling cocok dalam membantu konseli menyelesaikan masalahnya. Konselor perlu memahami latar belakang mengapa konseli bermasalah. Apa asumsi-asumsi permasalahan berdasarkan pandangan para ahli, berdasarkan teori-teori psikologi dan konseling. Kemudian pada fasilitasi, seorang fasilitator membantu memudahkan suatu kelompok untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah, membantu kelompok membuat keputusan untuk meningkatkan efektivitas kelompok tersebut. Kemudian pada training, seorang trainer membantu trainee meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan training. Pertanyaan nomor 3, apakah coaching dinyatakan gagal jika coach tidak dapat membantu coach menemukan solusi atas permasalahannya? Tidak ya Bapak Ibu, proses dan dialog coaching bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Proses coaching bukan semata-mata bagaimana coach menemukan solusi atas masalahnya,
Tetapi bagaimana coach diberdayakan dalam dialog-dialog yang dilakukan, seperti mendengarkan aktif, bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, kemudian bisa menangkap emosi coach. Ada pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam dialog coaching yang disampaikan dengan memberikan pertanyaan terbuka dari hasil mendengar. Serta dalam dialog coaching, coach diberdayakan. Dialog itu mendorong ide dari coach, walaupun ide tersebut belum merupakan solusi dari masalahnya. Tapi hal ini sudah merupakan indikator si coach sudah diberdayakan. Bisa saja respon coach seperti ini. Coach manggut-manggut. Kemudian dia mengatakan, saya sudah ada gambaran Pak terkait bagaimana saya nanti akan menyelesaikan masalah ini. Tapi sulit mengutarakannya. Nanti saya akan berdialog lagi sama Bapak. Dari hal yang dipancarkan coach tadi, dia sedang berada pada posisi refleksi. Jangan kita paksakan dia untuk menemukan solusinya saat itu juga.